Saya dapat pertanyaan dari Mas Rido Hananto dari Bank Indonesia KPW Lampung. Pertanyaannya menarik nih. Mas Rido bertanya, kan dalam komunikasi ada verbal, vokal, visual. Ya, ada masing-masing ada persentasenya kan tuh. Nah, berapa persen penguasaan materi untuk mensukseskan sebuah public speaking dalam mempengaruhi dan meyakinkan orang lain? Serta apakah benar public speaking merupakan bakat? Contohnya, ada orang yang sudah berlatih tapi kemampuan public speakingnya belum powerful. Oke, keren Mas Rido pertanyaannya. Berapa persen penguasaan materi untuk sukses sebuah public speaking? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai komunikasi, jangan bicara mengenai angka. Tapi apakah yang kita sampaikan bermakna? Jadi apakah itu 10%, 90%? Intinya bukan masalah persentase, tapi bagaimana cara kita menyampaikan, Mas Rido. Kalau memang kita mengerti materinya, tapi penyampaiannya berantakan, ya nggak akan bisa dimengerti juga. Sebaliknya, walaupun kita sudah bisa menyampaikan dengan baik, rapi, tapi nggak ngerti apa-apa soal materinya, nggak bisa juga. Jadi harus bisa diseimbangkan. Karena komunikasi itu intinya adalah menyeimbangkan kemampuan bicara, kemampuan pikiran kita, mengerti materi, dan rasa yang kita berikan kepada lawan bicara. Itu kita seimbangkan. Jadi fokusnya adalah dua memang. Bagaimana kita mengerti materi, dan bagaimana kemampuan komunikasi menggunakan verbal, vokal, visual tadi bisa maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah benar public speaking itu bakat? Contohnya sudah berlatih tapi kemampuan public speakingnya belum powerful. Hati-hati Mas Rido. Nggak, kalau saya tidak mengarah ke sana. Sebenarnya apapun itu kalau kita sepenuh hati melakukannya, pasti kita bisa memberikan arti kepada orang lain. Jadi kalau ada yang bilang, saya introvert, saya nggak bisa ngomong. Salah. Saya extrovert, saya kalau ngomong udah pasti bisa. Salah juga. Jadi yang paling utama adalah tahu teknik bicaranya, lalu mau menggunakan teknik tersebut untuk kebaikan orang lain. Baru tuh bisa nyambung. Jadi jangan hanya fokus soal introvert, extrovert, nggak punya bakat, punya bakat. Kalau nggak punya bakat, tapi mau belajar, mau usaha, memperhatikan dan mempraktekannya dengan maksimal, hasilnya akan lebih keren dibanding mereka-mereka yang punya bakat, tapi ngomongnya salah-salah. Karena lebih sering begitu. Yang ekstrovert itu karena ngerasa sudah punya bakat bicara, sering ngomong, sedang ketemu orang, akhirnya nggak belajar lagi komunikasinya. Akhirnya ngomongnya strukturnya nggak rapi, nggak peduli materi, nggak tersampaikan dengan baik. Sementara, kalaupun memang bakatnya tidak muncul dari awal, tapi belajarnya fokus, rajin, dan niatnya ada, bisa tersampaikan dengan baik. Yang utama adalah bagaimana mempelajari kemampuan komunikasi dan niat hati untuk memberikannya kepada orang lain. Thank you, Mas Rido. Selanjutnya saya dapat pertanyaan dari Mas Teguh, BINS, Bank Indonesia ya, BINS. Oke, terima kasih Mas Teguh. Pertanyaannya adalah, saya seringkali merasa canggung memulai bicara, namun ketika sudah bicara sulit mengakhiri. Jadi kalau ditanya, ada yang mau bertanya, memberikan pendapat dalam meeting atau diplomasi atau presentasi waktu dibatasi. Gimana tipsnya? Tapi paling nggak, lebih baik sulit mengakhiri bicara dibanding sulit memulai bicara. Kalau sulit memulai bicara tuh niatnya agak susah tuh. Kalau mengakhiri, kita tahu waktunya sudah pendek, maka kita sadar diri. Jadi ada beberapa teknik yang bisa digunakan agar kita bicaranya lebih terstruktur dan lebih padat. 135. Satu itu tahu tujuan bicara. Jadi kalau kita punya atau ada niatan bicara, harus tahu tujuannya apa, maksudnya, call to actionnya apa. 1. Lalu ada 3. Kalau ingin menyampaikan hal yang orang lain ingat, gunakan the rules of 3. 1, 2, 3. ABC. Itu membuat orang lain mudah mengingat. Lalu ketika meminta orang lain untuk mau melakukan apa yang kita inginkan, maka the rules of 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ini membuat kita lebih mudah untuk menyampaikan secara terstruktur. Ingat, semua materi bisa kita sampaikan lewat 1, 3, 5. Sehingga ngomongnya nggak kepanjangan. Ditambah, kita tahu kira-kira dalam setiap kali pembicaraan itu poinnya apa. Jadi jangan terlalu melebar. Poinnya ada, lalu kita bicara di sekitarnya. Kalau waktunya masih kurang, sekitarnya lagi. Masih kurang, sekitarnya lagi. Begitu. Tapi, kalau waktu sudah pendek, cukup ke poinnya aja. Nanti penjelasan yang lain diberikan di kesempatan berikutnya. Dan itu harus kita katakan, supaya ngomongnya nggak melebar kemana-mana, akhirnya jadi bicara tanpa arah. Jadi fokus pada materi yang akan kita sampaikan. Kalau perlu, gunakan rules 1, 3, 5. Gitu ya, Mas Teguh. Thank you. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rani, BI Lampung. Kalau boleh bertanya terkait tips and trick dalam kondisi berdiplomasi.
tapi memperoleh penunjukan secara mendadak, right before the event. Bagaimana Mas Hilbram sampaikan dengan penggunaan BPJS tadi saya bilang ya, buka mulut, pelan kecepatan bicara, jaga nafas, senyum, dilengkapi dengan penguasaan materi yang disampaikan, maka akan memberikan confidence untuk bisa bicara. Apa yang harus dilakukan? Oke, terima kasih. Ini panjang nih ngejelasinnya sebenarnya Mbak Rani, harus kita bikin training sendiri ya. Silakan hubungi manajemen saya, silakan DM di Instagram @hilbramdunar. Nanti trainingnya khusus nih, bagaimana menguasai materi, menyampaikan dengan percaya diri pada saat penunjukan langsung atau disposisi. Kalau kita diminta untuk menggantikan orang, pasti yang meminta kita untuk menggantikan itu tahu bahwa kita punya kemampuan. Iya kan? Nggak mungkin tiba-tiba sudah nggak ada dasarnya disuruh ngomong itu juga. Itu namanya ngejebak atau ngerjain atau apa, di prank. Iya dong, orang nggak tahu ngomong itu tiba-tiba disuruh ngomong itu. Misalnya saya dapat penunjukan untuk bicara soal fisika nuklir, gimana coba Mbak Rani? Kan sama-sama bingungnya ya. Yang dengerin bingung, yang ngomong juga bingung karena nggak ada hubungannya. Tapi kalau tiba-tiba saya disuruh bicara soal apa, soal komunikasi di media gitu, mungkin bukan materi saya tapi materi orang lain, ya saya udah kebayang kira-kira harus bicara apa. Soal debat versus diskusi, soal diplomasi, saya udah tahu kebayang walaupun bukan materi saya. Nah, sama. Jadi ketika Mbak Rani dapat disposisi, paling tidak sudah tahu. Jadi ada 3 nih yang biasanya kita miliki dalam sebuah pengetahuan saat kita bicara. Tahu, menguasai, sama ahli. Yang mana? Tergantung, beda-beda. Kalau dapat disposisi, biasanya dengan cukup tahu, kita sudah punya modal untuk bicara. Tahu materinya lah, tahu 5W1H-nya lah, ya, tahu. Kalau lebih hebat lagi, kita mengerti materi yang kita bawakan. Oh, tahu ini, lalu mengerti dalamnya. Tahu luarnya, mengerti dalamnya. Tapi lebih canggih lagi, kalau tambahan yang berikutnya, jadi ahli. Itu benar-benar bisa mengerti luar dalam, plus samping-sampingnya, plus dalam-dalamnya lagi. Lebih dalam, lebih luar. Itu sudah ahli. Nah, kalau bisa ahli, jago, bagus. Mengetahui juga bagus. Tapi cukup tahu aja, mengerti juga bagus. Tapi cukup tahu aja pun nggak apa-apa. Karena itu berarti kita punya modal untuk bisa menjelaskan. Tapi harus bilang bahwa ini materi saya diberikan untuk saya coba jelaskan. Materi ini adalah miliknya, diminta oleh Bapak ini yang mungkin lebih mengerti dalam. Tapi yang saya tahu, izinkan saya menjelaskan Bapak Ibu. Sehingga ekspektasi orang pun ada batasnya. Begitu ya Mbak Rani ya. Selanjutnya dari Bank Indonesia, saya dapat pertanyaan dari Mas Ahmad Sukmadijaya. Mas Hilbram izin bertanya, pada saat kita presentasi baik offline ataupun online, kemudian di tengah-tengah presentasi ada miss dengan materi yang kita sampaikan dan membuat presentasinya nggak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimana tips and trick menghilangkan bad mood di tengah presentasi kita agar tetap baik dan selesai sampai selesai walaupun presentasinya ada kesalahan? Oke, jangan fokus pada kesalahan Mas Ahmad. Mistakes are okayable. Kesalahan itu boleh dan wajar. Ya, jangan kebanyakan. Semakin Anda ahli, semakin Anda profesional, kesalahannya semakin berkurang. Kalau bisa tidak ada sama sekali. But it's okay if 1-2 times you make mistakes. It's okay. Segera sadari, minta maaf, lalu lanjutkan, move on. Ada beberapa orang yang salahnya sekali, tapi dihukumnya berkali-kali. Contohnya gini, dia menyebut, jadi materi saya ini ada 5. Begitu dia munculkan materi ternyata cuma 3. Dia kan ngerasa salah. Aduh, kenapa tadi ngomongnya 5 ya? Kenapa ngomongnya 5 ya? Sudah sampai materi yang lain, sudah sampai materinya sudah lewat, sudah sampai mau akhir dari presentasi, dia masih berpikir tadi kenapa ngomongnya 5 ya? Akhirnya jadi nggak konsen, kehilangan konsentrasi dan makin banyak salahnya. Jadi lupakan, make mistakes, berbuat kesalahan, minta maaf dan lanjutkan. Jangan terpengaruh. Untuk bisa mengangkat mood gimana? Ingat tujuan bicara. Bahwa setiap orang bicara tuh untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau Mas Ahmad memberikan manfaat kepada orang lain, berarti Mas Ahmad menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk menghebatkan orang lain. Ya jangan bad mood tuh. Kan kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Semangatnya harus tinggi. Akhirnya, walaupun ada kesalahan, walaupun tidak sempurna, menjadi bagian dari presentasi. Tapi tujuannya bisa didapatkan. Kenapa? Karena bisa fokus kembali kepada materi yang kita sampaikan. No worries, Mas Ahmad. Pertanyaan berikutnya dari Imei, dari BINS, Bank Indonesia BINS ya. Imei, halo. Terima kasih atas sharingnya yang mantap. Sama-sama Imei. Terkait dengan model komunikasi di forum, dari pengalaman ada macam-macam. Ada yang kalem, flat, berapi-api atau semangat. Ada yang singkat, ada yang panjang. Ada yang bahasanya umum, ada yang bahasa tidak umum.
Umumnya the way they talk, mereka bicara itu sama dengan cara bicara sehari-hari. Oke. Pertanyaan saya dari email, bagaimana mengubah ini? Apakah ada batasan kapan kita bisa mengubah cara komunikasi kita? Dan berapa lama untuk dapat mengubahnya? Terima kasih. Mengubah kemampuan komunikasi itu bisa diubah kapan aja asal niat. Jadi kalau nggak niat, nggak akan bisa. Kalau niat, mau dirubah besok juga bisa, asal niat. Tapi kalau pertanyaan umumnya adalah, apakah masih bisa dirubah kemampuan kita berkomunikasi? Bisa. Asal kita tahu bahwa kita punya tujuan yang berbeda. Tujuan bicara yang ingin lebih jelas. Tujuan bicara yang ingin lebih fokus, lebih terstruktur. Nanti akan berubah tuh cara ngomongnya. Memang dasar bicaranya mungkin nggak terlalu berubah. Misalnya ya, dia adalah orang yang kalau bicara kalem. Jadi memang walaupun dia menggunakan intonasi dan bersemangat, tapi segitu aja. And it's okay. Ada orang yang kalau ngomong datar. Setelah dia belajar, intonasinya lebih bermain. Tapi memang tidak se-ekstrim ketika orang-orang yang kalau ngomong biasanya dari naik turun. Jadi dasar bicara kita masih tetap ada. Karakter bicaranya masih tetap ada. Tapi dengan teknik yang sudah didapatkan pada saat webinar kemarin ya, tentunya pembawaannya menjadi lebih powerful karena sudah tahu tekniknya. Berapa lama waktunya untuk berubah tergantung dari niat sama tergantung dari banyaknya latihan. Karena komunikasi itu harus dilatih. Jangan cuma disimpan lalu dipikirin, sekali-sekali dikeluarin. Enggak. Melatihnya bisa kapan aja. The world is your stage. Jadi bisa bicara ke 2 orang, 3 orang teman, lagi makan siang, lagi meeting kecil, bicara di acara keluarga. Itu bagian dari komunikasi, dari public speaking. Lama-lama kita tahu bahwa, oh ternyata saya harus bicaranya begini. Oh saya bicaranya harus fokusnya ke sana. Sehingga semakin kita mengenal diri kita, semakin kita terbiasa bicara, akhirnya lama-lama kita semakin ahli menggunakan teori-teori komunikasi yang sudah kita dapatkan. Begitu, Mbak. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya terima setelah webinar How to Think, Speak, and Work Like a Diplomat untuk teman-teman Bank Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kapan-kapan kita tanya jawab lagi.